Sekarang aja berapa banyak untuk penanggulangan HIV, berapa banyak dinas kesehatan yang mau mengeluarkan surat keterangan petugas penjangkau sebagai petugas kesehatan. Belum ada. Apalagi terhadap kepada petugas penjangkau yang bergabung di LSM. Mirip kan sama narkotika ya, bedanya ya satu kesehatan, yang satu yang digital gitu. Tapi akhirnya kita ngelihat tindakan yang nggak konsisten kan dengan pemerintah. Padahal cita-citanya RKUHP ini menkonsistenkan semua, mensistematiskan kembali gitu kan. Nah, ternyata tujuan itu pun juga nggak kecapai gitu. Baik, Tri Rwanda, kawan-kawan menemani kalian semua. Kita akan ngobrol-ngobrol ya 40 menit lah ya paling lama. Mudah-mudahan. Karena materi yang buat sekarang ini sebetulnya sesuatu yang udah sering kita bicarakan tentang RKUHP. Nah, saya rasanya sih mudah-mudahan kita aman semua. Ini rada terganggu sirkulasi udara. Usul saya adalah kita juga pakai jarak kan ini. Kita pakai jarak, kemudian juga rasanya kita tadi di studio kami ini ada hand sanitizer, rasanya sudah memenuhi protokol kesehatan. Kita buka aja ya maskernya ya, teman-teman ya. Oke, siap Kak. Kak Ardani ya. Siap. Tapi jangan ada sentuhan-sentuhan ya, baik saya ke Kak Ardani maupun saya ke Kak Mei dan sebaliknya ya. Oke, kita tetap jaga fisik ya. Dan udah pada divaksin kan? Udah dong pasti. Udah pada divaksin ya? Komplit ya, dosis lengkap ya. Booster? Belum. Kan nanti bulan Januari kan katanya, 2022. Ya baik, kawan-kawan, saya ditemani Medina Rahmawati. Sebelah kiri saya, satu-satunya perempuan di sini, cantik, dan Medina Rahmawati ini udah sangat sering sebetulnya namanya malang melintang kalau kita bahas tentang topik yang saya barusan sampaikan tentang RKUHP. Anda tinggal googling aja deh, nama dia akan bertebaran ngomongin soal RKUHP dan rada galak kalau bicara soal RKUHP. Selamat siang Medina. Selamat siang Kang Tri dan Medina teman-teman semua. Dari ICGR, Institute for Criminal Justice Reform. For Criminal Justice Reform. Namanya emang agak so Inggris. ICGR itu memang jadi temennya Rumah Semara. Di sebelahnya juga ada temannya. Ada Ardani Suryadharma. Dharma. Itu penting, nama itu penting. Ardani Suryadharma. Kawan-kawan biasa memanggil dia Acil ya. Bang Acil, Kakak Acil, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang. Oke. Dan kita lagi di penghujung tahun ini. Kita akan ngomongin sesuatu yang tadi buat saya sih RKUHP ini udah sering jadi pembicaraan publik. Pernah jadi perdebatan seru di beberapa tempat, bahkan panas dan menimbulkan gejolak ya. Ingat nggak tahun 2019 itu beberapa gelombang unjuk rasa demonstrasi. Ya. Dan rasanya sih RC juga ikut-ikutan kan? Ya, berpartisipasi lah. Partisipasi. Yang boyong banyak orang. Boyong banyak malah ya. Berapa bis waktu itu? Harus ketahuan. Oke, kawan-kawan, bukan itu poinnya. Kita akan bahas tentang perkembangan RKUHP kayak apa. RKUHP itu saya awalnya berasumsi ini penting untuk diketahui, tapi mari kita uji. Saya ada orang yang tepat untuk membahas ini. Dua-duanya sangat mumpuni lah kalau menjelaskan soal RKUHP perjalanannya. Saya ingin tanya Mei dulu untuk awal ini. Mei, RKUHP itu kan yang saya amati sejak 2000, ya mungkin 2-3 tahun lalu itu udah mulai jadi perhatian orang. Ada beberapa isu krusial di situ dan berkaitan juga salah satunya dengan soal privasi, berkaitan juga dengan soal aspek katanya RKUHP itu kontraproduktif terhadap beberapa program kesehatan masyarakat, salah satunya HIV dan AIDS kan gitu. Rumah Semara juga cukup punya perhatian banyak pada soal HIV maupun persoalan-persoalan nafsa misalnya. Maka kemudian pernah melakukan diskusi-diskusi serupa. Nah, biar mengingatkan lagi kita semua di sini, apa sih poin-poin penting dari RKUHP yang harus diperhatikan? Pertanyaan saya jadi double ya, ganda ya. Dan kenapa itu bermasalah? Sehingga 2-3 tahun ini selalu pro dan kontra itu timbul.
Gimana, Mei? Nah, oke. Thank you Kang Tri. Jadi sebenarnya paling dasar dulu kita mesti lihat gitu kenapa akhirnya RKUHP itu penting. Nah, RKUHP ini kan kepanjangan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, hukum pidana ini KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu akan mendasari semua ketentuan berkaitan dengan hukum pidana. Yang mana kita kalau lihat misalnya kita tanya nih, apa sih hukum pidana? Yang paling inget di kita kan soal penjara. Nah, yang ini tuh si KUHP ini akan mendasari semua ketentuan hukum berdasarkan hukum pidana yang menghasilkan suatu sanksi. Nah, sanksinya itu bakal berupa pelanggaran HAM gitu, pelanggaran hak kita, hak untuk merdeka, dipidana penjara. Nah, itu kan ada suatu pelanggaran. Nah, dia diatur lah di dalam KUHP. Nah, KUHP ini mau diganti di RKUHP. Dia ngatur semua perbuatan-perbuatan manusia yang bisa disebutkan sebagai sanksi gitu, sebagai suatu pelanggaran dan akan diberikan sanksi. Nah, makanya di situ diperkenalkanlah banyak bentuk tindak pidana namanya. Nah, RKUHP ini sebenarnya udah lama mau diubah dari tahun 80-an karena kita nggak punya kan KUHP sendiri yang buatan Indonesia. Ya, itu kan warisan kolonial. Nah, betul, yang kita punya saat ini warisan kolonial Belanda kan, karena kita dijajah Belanda. Nah, ini mau diubah dengan mekanisme punya kita sendiri lah sebagai produk Indonesia. Nah, itu udah lama digulirkan dari tahun 80-an. Masuk ke DPR di tahun di pemerintahan akhir pemerintahan waktu itu Presiden SBY, lalu kemudian dibahas di zaman awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, dari situlah tuh perdebatan substansialnya muncul. Ada teman-teman namanya Koalisi Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang mana dia melakukan pemantauan berkaitan dengan pembahasan RKUHP, pembahasan substansialnya. Nah, awalnya pembahasannya cukup terbuka di dalam pemerintah, di dalam DPR gitu. Bahasan antara pemerintah dan DPR itu bisa dipantau sama publik, dilaporkan. Nah, aliansi ini juga punya website lah ya, reformasikuhp.org. Nah, kita laporkanlah di situ apa saja yang harus yang jadi perdebatan substansial, draft terbarunya dari RKUHP seperti apa. Nah, itu udah ada tuh prosesnya sampai kemudian di akhir 2017 gitu ya dilakukan itu udah sampai tahap akhir gitu. Jadi pembahasan substansialnya sudah banyak dilakukan, lalu kemudian draftnya disirkulasikan lah ke ahli-ahli di pemerintah. Jadi kayak ada peer review. Nah, dari situ tuh mulai hilang nih pembahasan substansialnya, mulai nggak ada terlaporkan. Oh, jadi sebentar sebelum sabar ya. sebelum langkah terlalu jauh. Jadi awalnya itu transparan ya? Ya, awalnya proses itu. Sebenarnya masukan dari teman-teman di masyarakat itu katakan saja dicatat dan kemudian mungkin dikelola gitu ya. Tapi kemudian memasuki 2017 awalnya memang banyak gitu kayak teman-teman dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP itu ada diundang rapat dengar pendapat umum, dihadirkanlah kita di dalam pembahasan di DPR-nya, lalu kemudian draft-draftnya juga ada yang disirkulasikan gitu ya, baik dari pemerintah maupun DPR soal bagaimana nih perkembangannya. Terus kalau kita lihat secara substansi juga ada gitu ya, banyak perkembangan yang dihasilkan dari draft tersebut. Artinya bukan sekedar basa-basi gitu ya, jadi memang dikelola masukan-masukan tadi itu. Iya, memang ada banyak perubahan. Lalu apa yang terjadi pada tahun 2017 tadi? Nah, lalu kemudian menyisakan lah di 2017 menyisakan beberapa pasal-pasal yang bisa disebut bermasalah ataupun problematis gitu. Ada gugus isunya gitu. Tadi Kang Tri udah sebutkan, misalnya berkaitan dengan perlindungan privasi, bahwa di RKUHP diperkenalkan kriminalisasi perzinahan. Bahwa kan kalau konteks saat ini perzinahan itu hanya diartikan orang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, dia sudah terikat perkawinannya. Jadi kayak dia menselingkuhi pasangannya. Nah, di RKUHP kalau dalam bahasa Indonesia menyelingkuhi. Ya, oke. Iya benar. S ya, kata SP. Nah, dia bener. Thank you Kang Tri. Nah, dia menyelingkuhi pasangannya. Itu dilarang kalau misalnya pasangannya mau ngaduin di konteks KUHP saat ini. Nah, di RKUHP mau diperkenalkan bahwa larangan itu terlepas dari punya hubungan perkawinan atau enggak. Jadi kayak pasangan lajang bisa disebutkan melanggar perzinahan. Nah, yang bisa ngelaporkan itu adalah orang tua dan anaknya. Jadi kalau misalnya saya punya orang tua bisa ngelaporin misalnya nggak setuju. Nah, ini kan timbul perdebatan kan, apakah memang sejauh itu negara bisa mengatur perbuatan warga negaranya. Hal-hal yang ada di ruang privat malah itu ya. Yes, betul. Kan itu kan ruang privat warga negara. Iya. Dan itu bagian-bagian utama nantinya akan kita bahas sebetulnya dalam episode ini. Tapi saya masih tertarik pada persoalan tadi. Pada momentum 2017 itu sudah mulai
kelihatan ada beberapa gugus masalah ya kalau kata Medina. Mengerucut gitu masalahnya. Mengerucut mulai kelihatan dan masukan-masukan kembali bergulir waktu itu. Masih terus bergulir gitu. Jadi pasal-pasal bermasalahnya masih terus disuarakan ke publik. Nah, tapi spesifik untuk isu-isu tertentu yaitu kita belum lihat nih perubahan substansialnya gimana. Misalnya tadi soal privasi, lalu kemudian juga ada soal tadi yang pasal-pasal berdampak pada penanggulangan HIV/AIDS gitu, ataupun yang nggak sinkron gitu ya dengan program-program kesehatan. Lalu kemudian juga teman-teman di kebebasan berekspresi juga ada tuh pasal-pasal yang sifatnya mereduksi kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara. Misalnya kayak penghinaan presiden diatur sebagai tindak pidana, lalu kemudian juga penghinaan terhadap pemerintah yang sah. Jadi kayak ada gugus-gugus isu yang akhirnya mengejutkan gitu, masalah-masalah RKUHP itu seperti apa. Itu ada di 2017. Tapi dari 2017 sampai akhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo habis di masa pertama itu nggak ada nih pembahasan yang substansial antara pemerintah dan DPR yang benar-benar bisa kita pantau, kita lihat pembahasan seperti apa. Jadi dari 2017 sampai pertengahan 2019 itu sekitar 1,5 tahun itu nggak ada pembahasan sama sekali. Terus di September, di tanggal 18 September tiba-tiba pemerintah sama DPR melakukan pembahasan akhir tingkat 1. Jadi kan pembahasan di DPR itu tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 1 itu kan substansi, tingkat 2 yang cuma paripurna, cuma formalitas aja. Tiba-tiba di 18 September 2019 tingkat 1 selesai. Dan itu kayak kalau kita lihat dalam praktek peraturan perundang-undangan gitu, penyusunan itu menandakan bahwa tidak akan ada lagi perubahan substansial. Nah, dari situlah muncul gerakan reformasi di korupsi, bahwa pembahasan nggak dilakukan sepanjang 1,5 tahun, nggak ada draft yang berkembang, terus tiba-tiba diam aja gitu ya. Terus tiba-tiba ada pengesahan di tingkat 1. Nah, itu yang disebut dengan diselingkuhi sebetulnya. Iya dong. Iya kan? Iya, dari awal semua mendapat masukan, diajak bicara, pacaran bareng-bareng, bahas mana yang perlu dilakukan, dan kemudian ujug-ujug mereka berdua saja kawinnya yang lain. Jadi menjadi sah gitu kan. Oke, kawan-kawan ya, teman-teman bisa mulai melihat ya runutannya ya, karena bisa jadi ada hal-hal yang sebetulnya informatif buat kita semua. Ternyata prosesnya seperti itu. Jangan pernah lupa, proses itu sebetulnya penting dalam sebuah, kalau saya selalu percaya proses itu akan berdampak pada apa yang nantinya akan dihasilkan kan. Apalagi soal hukum akan berdampak pada orang banyak kan. Termasuk saya, termasuk Mei, termasuk Acil kan gitu. Pada teman-teman semua yang nonton dimanapun. Nah, setahu saya koalisi-koalisi ini kan terbentuk nih karena bereaksi tadi ya. Kok begitu, kok diselingkuhi gitu ya saat membuat saat prosesnya. Nah, Rumah Cemara itu salah satu yang juga tergabung di di koalisi tadi, di koalisi-koalisi tadi. Cil, menurut Acil pada saat itu apa yang sebetulnya terjadi? Apakah memang betul-betul tidak ada informasi yang tidak ada delivery informasi yang merata sehingga ngerasa diselingkuhin tadi, atau karena teman-teman misalnya kurang proaktif bertanya atau melakukan sesuatu? Ya, kalau dibilang teman-teman di koalisi kurang proaktif kayaknya enggak. Pemantauan itu dilakukan hampir rutin, dilakukan secara rutin. Cuman memang kemudian yang tadi Mei bilang, tiba-tiba tidak ada pembahasan sama sekali. Ada pembahasan, teman-teman dengar ada pembahasan di hotel-hotel tertutup. Itu. Jangan-jangan taunya pun itu dari media, enggak? Itu bahkan taunya lucu. Iya, ada orang dalam yang ngasih informasinya. Ngasih informasi intel. Jadi bukan negara aja yang punya intel gitu. Lain cepu ya. Lain cepu. Oke, lanjut yuk. Iya. Tiba-tiba muncul di September 2009 dari pembahasan tadi. Ya akhirnya ya teman-teman semua bereaksi, termasuk bukan cuman teman-teman di koalisi, tapi teman-teman mahasiswa yang kemudian concern terhadap masalah ini dan paham bahwa ini punya dampak yang sangat besar buat kehidupan mereka nantinya. Mereka bereaksi, akhirnya muncul demo besar-besaran kan untuk menolak RKUHP disahkan 2009. Untungnya waktu itu Presiden Jokowi kemudian merespon dengan cukup baik dan meminta untuk didalami lagi pasal-pasal yang bermasalah. Nah, itu yang kemudian kita juga terdampak pada pandemi. Ini kemudian pemantauannya juga kemudian menjadi terkendala dengan pandemi. Hanya memang beberapa tiba-tiba yang muncul sosialisasi dari pemerintah
di beberapa kota terkait dengan pasal-pasal yang katanya sudah berubah, tapi dalam sosialisasi tersebut itu juga yang mereka munculkan adalah materi presentasi PowerPoint-nya. Sama sekali tidak bisa kita akses draft aslinya yang berubah. Sehingga teman-teman di koalisi juga yang masih pegang saat ini adalah draft September 2019. Sudon melulu. tapi oke ya, clear ya. Yang diterima hanya slide PowerPoint ya bentuknya dan dalam sosialisasi tadi itu, sehingga teman-teman khawatir draft aslinya itu yang sesungguhnya dibutuhkan gitu ya untuk mereview itu susah diperoleh gitu. Tidak bisa diperoleh. Kalau susah berarti kita udah punya. Iya. Sama sekali sih dari teman-teman masyarakat sipil gitu ya yang biasa memantau RKUHP itu udah berusaha gitu ya berkali-kali misalnya mempertemukan dengan pembahas, tapi memang belum bisa di-share. Belum ada yang di-share gitu ya dari tim perumus terkait dengan RKUHP yang terbaru yang mengakomodasi perubahan-perubahan yang disampaikan. Jadi yang teman-teman miliki itu adalah draft pada tahun 2019 September itu ya. Ya kawan-kawan, ini udah 2022 hampir 2022, beberapa hari lagi kami rekaman ini di 2-3 berapa hari lagi ya? 3 hari kita lagi. Ganti tahun? 3 ya? 3 hari lagi. Ya kami rekaman di 3 hari menuju tahun baru dan draft itu masih diterima yang 2 tahun lalu. September 2019. Ya kita nggak tahu ya sesibuk apa beliau sehingga tidak bisa berbagi tentang file tadi. Tapi apa pentingnya sebetulnya draft itu buat teman-teman koalisi? Toh yang akan mengesahkan adalah DPR dan pemerintah. Ya, oke. Kan RKUHP ini kan sangat banyak gitu ya. Kalau kita lihat di substansinya kan dia ada 600-an pasal lebih dan dia ngatur semua aspek kehidupan kita gitu ya, mulai dari yang tadi misalnya sektor publik, misalnya soal tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya itu diatur. Lalu kemudian juga ada yang berkaitan dengan ruang privat, berkaitan dengan bagaimana masyarakat bisa berekspresi dan lain hal sebagainya. Nah, di sini kan penting gitu ya karena RKUHP juga memberikan dampak buat kita dan proses ini kan proses masih pembahasan nih kan. Kalau pembahasan kan memang harus terbuka karena kita memberikan masukan untuk mencapai penyusunan undang-undang yang sebaik mungkin lah memberikan perlindungan bagi warga negara. Sehingga sebenarnya dalam proses penyusunan ini ya harapannya kita bisa terbuka karena kan kita harus mencapai, jadi kayak tujuannya tuh harus di set tinggi gitu karena ini masih dalam proses penyusunan, kita bukan dalam konteks mengimplementasikan undang-undang, maka sebenarnya masukan lalu kemudian perkembangan draft harus bisa kita sama-sama pantau. Nah, kalau misalnya draftnya sendiri belum bisa kita lihat, gimana kita bisa ngelihat respon yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan RKUHP pasca 2019. Kan banyak nih isunya, tadi soal berekspresi, soal penanggulangan HIV, lalu kemudian soal privasi. Nah itu dia, saya ingin mulai masuk ke ini ya, ke substansi lah katakan aja. Sebetulnya dari sekian 600-an ya? Ada sekian 600-an pasal keseluruhan. 600-an pasal dalam RKUHP itu sebetulnya titik-titik krusialnya yang saya percaya ada banyak, tapi mungkin yang buat ICJR misalnya dan Rumah Cemara itu bagian poin-poin mana sih yang paling penting, yang krusial, yang akan berdampak pada orang banyak, pada para penonton Indonesia Tanpa Stigma juga misalnya. Ada berapa bagian? Nah, kalau di aliansi sendiri kita sampai dengan September 2019 itu metain ada 24 isu bermasalah. Dia ada beda-beda, ada gugusnya terkait dengan misalnya soal kebebasan privasi, lalu kemudian juga ada kebebasan berpendapat, sama ada yang berkaitan dengan prinsip-prinsip. Nah, salah satu masalah nih yang sangat dikonsenkan sama teman-teman Rumah Cemara dan juga aliansi gitu ya, berkaitan dengan overcrowding, berkaitan dengan yang pernah dibahas juga di podcast lalu gitu, overcrowding rutan dan lapas. Karena kan kita punya masalah kan. Temennya Erasmus Napitupulu ya. Iya, kita pernah ngobrol ya soal itu ya. Kawan-kawan, ada satu episode kami bicara tentang overcrowding lapas waktu itu karena menyusul kasus kebakaran di Tangerang ya. Dengan korban yang lebih dari 40 ya. Bang Eras, apa kabarnya? Sehat kayaknya ya, maksudnya masih sehat, masih udah kurusan sekarang katanya kan resolusi 2021-nya menurunkan berat badan. Berhasil dia, Kang. Oke, Era, selamat siang. Semoga bisa selamat siang atau malam lah, terserah dia nontonnya kapan. Semoga sehat-sehat aja. Oke, lanjut. Nah, itu soal overcrowding ya, bahwa salah satu masalah kita kenapa ada overcrowding karena kita punya ketergantungan begitu besar dengan penggunaan pidana penjara.
Nah di RKUHP ini sebenarnya diperkenalkan gitu ya bentuk pidana lain gitu. Misalnya ada pidana kerja sosial, ada pengawasan yang mana ini akhirnya berusaha gitu ya mengubah mindset pemidanaan untuk nggak terus-terusan dong ngerespon suatu perbuatan yang salah dengan pidana ataupun ngerespon dengan pidana penjara gitu. Nah itu diperkenalkan dalam RKUHP. Tapi kalau kita lihat dalam keseluruhan bangun ruang RKUHP gitu kan, kita bisa lihat bahwa kriminalisasi, respon-respon dalam bentuk penghukuman itu masih ada di dalam RKUHP. Misalnya tadi soal perzinahan. Apakah kasih saya 2-3 contoh deh. Iya, misalnya soal perzinahan. Apakah memang kita mau mencegah terjadinya hubungan seksual di luar perkawinan gitu? Let's say mencegah seks bebas dengan penggunaan penghukuman, penggunaan pemidanaan. Kenapa nggak yang kita efektifkan mekanisme kekeluargaan, atau nggak yang diefektifkan bagaimana menghadirkan nilai-nilai agama di ruang publik, di ruang keluarga kita gitu? Kenapa harus yang digunakan pemidanaan gitu, seolah-olah masalah sosial tuh selesai gitu dengan menghadirkan pemidanaan. Nah itu kan yang juga akhirnya jadi masalah di RKUHP. Penjara penuh lagi ya. Nah itu dikit-dikit main pidana kan. Pidananya masih pidana penjara gitu. Dan itu juga jadi catatan. Makanya ada istilah overcrowding dan seterusnya ya. Artinya bicara tentang overkriminalisasi ya. Dalam banyak pasal di RKUHP itu baru satu contoh. Saya berharap ada 2-3 contoh deh. Contoh-contoh lainnya juga misalnya soal tindak pidana narkotika. Di RKUHP ini juga dimasukkan tindak pidana narkotika, dan masalah-masalah dalam undang-undang narkotika tuh yang waktu itu juga sempat dibahas, misalnya pasal soal memiliki, menguasai, menyimpan gitu ya berkaitan dengan narkotika yang sebenarnya itu disebutnya pasal karet. Itu nggak ditarik lagi di RKUHP dan nggak diperbaiki masalahnya. Jadi copy paste aja di copy paste ya. Padahal masalahnya udah jelas nih, sedangkan RKUHP nggak memperbaiki masalah-masalah tersebut. Nah itu yang juga masih jadi catatan kenapa akhirnya ini masih harus dipantau dan masih harus ada perubahan substansial berkaitan dengan RKUHP. Lupa kali. Sebenarnya ini pernah dibahas Kang ya, kenapa akhirnya kita concern banget untuk melakukan pemantauan, karena tadi yang Kang Tri sampaikan gitu, bahwa perubahan itu tuh sempat ada gitu, dan dalam sepanjang pemantauan dari 2015 sampai dengan 2017 itu banyak gitu respon-respon positif yang diberikan, banyak perubahan-perubahan yang akhirnya dilakukan oleh pemerintah. Nah kita tuh kenapa akhirnya cenderung galak gitu ya, bukan galak sih, terus membahas hal tersebut ya karena kita pernah punya histori yang baik gitu ya di pembahasan. Yalah, orang diselingkuhin mana ada sih yang jadi baik ya. Di pembahasan RKUHP. Nah itu kita mau mengingatkan lah, merayu-rayu pemerintah, DPR, bahwa ayo yuk kita bekerja sama kembali lagi, kita bahas lagi, kita buka lagi untuk perubahan yang lebih baik, karena kita banyak melakukan perubahan berkaitan dengan pasal-pasal yang ada gitu. Oke. Kakak Acil, ada yang mau ditambahin dari soal krusial poin tadi ya, poin-poin krusial yang dirasakan jadi masalah tadi. Ada beberapa contoh tadi soal privasi, soal nafsa juga, dan apa yang jadi perhatian Rumah Cemara dalam soal ini? Iya, kalau dari Rumah Cemara sendiri kita melihat ini ada beberapa pasal yang sebenarnya akan sangat kontraproduktif dengan program penanggulangan HIV dan Kespro. Yang sebenarnya dicita-citakan juga oleh pemerintah. Kalau kita bicara tentang target 90-90-90 target dan komitmen pemerintah untuk 000, itu akan sangat kontraproduktif dengan bentuk-bentuk kriminalisasi terhadap populasi kunci di dalam RKUHP yang tadi bicara tentang perzinahan dan lain-lain. Itu kemudian untuk penanggulangan HIV mempertunjukkan alat pencegahan kontrasepsi kepada anak, di mana padahal sebenarnya anak merupakan salah satu target untuk pendidikan seksualitas, pendidikan Kespro. Pendidikan Kespro tanpa mempertunjukkan alat kontrasepsi itu sama aja ya, apa sih yang mau bentuk pendidikan seperti apa yang mau diberikan? Toh bentuk-bentuk kampanye kondom merupakan bentuk pencegahan yang efektif untuk HIV dan infeksi menular seksual. Itu yang kemudian kita melihat bahwa ini kok pemerintah nggak konsisten ya. Mereka punya target untuk menurunkan prevalensi HIV, menurunkan prevalensi infeksi menular seksual, pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak-anak muda. Ini kemudian malah di RKUHP itu diberikan sanksi-sanksi tertentu ya. Malah memang ada pengecualian, gitu ya? Memang ada pengecualian untuk tenaga kesehatan.
itu diperbolehkan. Akan tetapi pendidikan terhadap itu banyak dilakukan oleh masyarakat. Kan akan itu yang kita sebut dengan kader-kader kader-kader atau ya kalau di LSM di petugas penjangkau gitu ya. Iya betul. Ya. Nah, apakah kemudian mereka nanti akan didefinisikan sebagai petugas kesehatan? Saya rasa butuh sertifikasi dan lain-lain. Nah, akan jadi implementasinya akan jadi sangat repot lagi gitu. Atau kemudian misalnya si pasalnya akan diimplementasikan dengan saklek. Berapa banyak teman-teman dari LSM yang kemudian nanti akan digiring ke dalam sanksi pemidanaan? Oke. Nah, sorry agak teknis. Kalau tadi soal kondom itu, ya saya sih percaya kondom tanpa harus dikriminalkan aja udah stigmanya udah tinggi kan soal kondom. Ini malah dapat apa ya? Ada ancaman dikriminalkan malah jika mempertunjukkan tadi ya dan seterusnya. Tapi kemudian bukankah itu pasal 417 ya? Pasal mempertunjukkan itu 460-an. Oke lah ya, maaf kami harus buka kembali cuma karena ada 600 pasalnya Mbak Irina. Tapi pasal soal kontrasepsi alias kondom itu bukankah ada juga eksplisit di situ disebutkan bahwa kecuali petugas yang mendapat tugas ya dari petugas yang berwenang, dari pejabat yang berwenang. Bukankah itu mekanisme yang sebetulnya realistis untuk ditempuh? Jadi nggak usah sulit lah, toh nanti mungkin saya berasumsi kalau mau berpikir positif kan nanti pemerintah bakal nyiapin peranatanya semuanya. Gimana Cio? Ya itu yang tadi sempat saya sebutkan, implementasinya akan jadi sangat repot. Sekarang aja berapa banyak untuk penanggulangan HIV, berapa banyak dinas kesehatan yang mau mengeluarkan surat keterangan petugas penjangkau sebagai petugas kesehatan. Belum ada. Apalagi terhadap kepada petugas penjangkau yang bergabung di LSM. Kader-kader seperti itu ya. Dengan kata lain buatmu ini bukan tidak realistis. Ini akan apa ya? Bukan mimpi apa ya? Jadi rasanya nggak mungkin gitu itu terjadi. Ya implementasinya akan sangat mengawang-awang jadinya. Akhirnya nanti pasal itu ada tapi tidak akan efektif. Nah, ngapain kita bikin sesuatu yang seharusnya dijalankan tapi tidak dijalankan? Oke. Sudon lulu. Tapi mungkin bukan seuzon gitu kan, bahwa kalau kita ngelihat diskusi soal kesehatan reproduksi, soal bagaimana anak nih ya, remaja gitu ya, mengetahui soal kesehatan reproduksi, kita bisa lihat gitu data yang ada. Misalnya kayak ini surveinya Kementerian Kesehatan gitu, survei demografi kesehatan remaja, ada SDKI tahun terakhir itu tahun 2017 ya, setiap 5 tahun sekali. Nah, dia disebutkan gitu bahwa pengetahuan tentang seksualitas itu diperoleh oleh remaja itu dari teman sebayanya. Nah, kalau misalnya pengetahuan yang jadi teman sebayanya, masa sih si teman sebayanya harus punya surat tugas, harus benar-benar ditugaskan oleh petugas yang berwenang untuk juga bisa membicarakan ataupun mempertunjukkan alat kontrasepsi tersebut. Dan juga nih pasal berkaitan dengan larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi itu udah didekriminalisasi, udah dihilangkan untuk diterapkan dari zaman tahun 80-an oleh Jaksa Agung. Karena apa? Karena salah satunya adalah soal penanggulangan HIV, bahwa kondom, penggunaan alat kontrasepsi itu harus dikampanyekan karena ini bagian dari penanggulangan HIV. Nah, di situ kan sudah dilihat gitu bahwa paradigmanya udah bergeser. Kita nggak ngelihat kondom itu sebagai barang yang menakutkan atau memberikan asumsi bahwa dia akan nge-leads to seks bebas. Dan itu pun udah kita temukan gitu ya datanya, bahwa seks bebas di kalangan remaja pun bahkan hubungan seksual pertamanya tidak menggunakan kondom gitu. Padahal harusnya yang kita kampanyekan ya ini proteksi amannya gitu, sekalipun gitu ya amit-amitnya remaja melakukan hubungan seksual, tapi dia tahu gitu bagaimana mengamankan untuk bisa melakukan hubungan seksual yang aman gitu. Bukan berarti dengan adanya alat proteksi ini berarti serta-merta gitu menghasilkan seks bebas, padahal enggak gitu kan. Ini kan alat kesehatan yang mana sebenarnya negara tuh udah committed sebelumnya bahwa ini adalah alat kesehatan yang harus dikampanyekan secara bebas di masyarakat. Ya, karena concernnya pada bagaimana menurunkan infeksi menular seksual, HIV dan seterusnya kan ya gitu. Oke, kawan-kawan, tadi beberapa poin utama udah kawan-kawan kita dengarkan dari Maidina maupun Kardani Surya Dharma. Ada beberapa hal yang saya percaya akan berdampak pada kita semua dong kalau gitu. Yes. Misalnya saya bayangin jadinya
tadi saya terkesan dengan contoh terakhir barusan soal banyak umumnya anak-anak itu kan mendapat cerita tentang seksual, tentang informasi-informasi tentang seksual itu dari teman sebayanya. Itu saya bayangin nantinya itu masa ya rasanya nggak realistis, betul juga. Jadi ternyata nggak cuma seudon dia. Rasanya terlalu mengawang-awang kalau misalnya saat seorang temennya anak SMA menceritakan tentang manfaat kondom, fungsi kondom, dan bahkan menunjukkannya setelah dia beli di sebuah apotek misalnya, hanya sekedar menunjukkannya, bukan ngajak untuk praktik misalnya, itu urusan lain. Itu harus menunjukkan surat tugas agar tidak dipidana kan gitu ya. Jadi rasanya kok ya sampai titik ini saya bisa setuju bahwa jangan-jangan ya memang banyak hal yang tidak realistis jadinya dari RKUHP ini. Saya tunggu komentar teman-teman nanti. Anda semua kalian bisa berkomentar deh di kolom komentar di channel ini. Banyak kok biasanya kalau soal RKUHP itu. Tapi ya jangan cuma yang bisa marah-marah. Yang menarik adalah kalau punya gagasan juga mau diapain kan gitu dengan ini semua. Karena di bagian akhir saya ingin tanya pada Medina dan pada Acil, apa sih yang bisa kita lakukan dengan segala wacana RKUHP ini. Balik lagi ke beberapa pasal tadi. Kalau misalnya RKUHP ini yang saya tahu kan akan pernah ada berita banyak muncul Prolegnas 2021 itu udah masuk RKUHP ini. Tapi terakhir baru beberapa jam sebelum kita rekaman ini saya coba browsing cari beritanya, belum ada tuh informasi terbaru soal itu. Medina ada informasi karena setahu saya ICGR dan juga Rumah Cemara itu cukup rajin mengawal perkembangan ini. Apakah memang sudah tinggal berapa hari loh ini tahun 2021 berakhir? Ada kabar terakhir. Apakah memang nggak masuk? Jadi kan prosesnya dari pemerintah itu harus ngasih ke DPR lagi untuk dibahas antara pemerintah sama DPR. Nah, masa sidang DPR sendiri udah selesai nih 2021. Itu di 16 Desember lalu gitu. 16 Desember 2021. Sampai dengan 16 Desember itu pemerintah belum ngasih draftnya itu kepada DPR. Sampai 16 Desember itu 16 Desember kemarin itu ya. Masa sidang hari terakhir di masa sidang saat ini. Jadi sekarang udah sebelum reses. Libur lah ya. Sebelum reses dan libur. Nah, jadi pemerintah sampai dengan saat itu sampai 16 Desember itu belum ngasih draftnya. Jadi kita belum melihat perubahan substansial yang dilakukan pemerintah seperti apa. Nah, tapi dari perkembangan pihak pemerintah memang ditargetkan untuk bisa disahkan paling enggak di awal tahun 2022 sebelum pertengahan ataupun sebelum lebaran gitu ya. Jadi mungkin nanti di masa sidang selanjutnya langsung gitu ya, ada di 15 Januari akan ada draft dari pemerintah. Nah, kita maunya sih juga bisa mengawal. Jadi sebelum pemerintah kasih draft ke DPR, paling nggak draft itu bisa disirkulasikan ke publik, termasuk juga dengan catatan perubahan apa yang dilakukan oleh pemerintah, biar kita bisa sama-sama ngecekin. Nah, nantinya pihak DPR selaku wakil rakyatnya kita bisa juga kritis sama draft yang diberikan oleh pemerintah. Jadi bisa dilihat gitu, dicek satu-satu, ataupun isu-isu yang bermasalah yang jadi concernnya masyarakat sipil, masyarakat luas itu bisa dibahas, bisa kritikal gitu, bisa substansial pembahasan di RKUHP-nya nanti dengan pemerintah. Jadi gitu Kang, jadi kayak draftnya perlu dibagikan lagi kepada publik berserta catatan perubahannya, dan kita juga perlu sama-sama ngawal dan dorong si anggota-anggota DPR yang membahas itu bisa kritis juga terhadap draft yang dipropos, yang diberikan oleh pemerintah. Karena dari tadi beberapa kali parlemen atau DPR disinggung, membuat teman-teman koalisi masyarakat sipil, DPR dalam hal ini cukup berperan pasti. Tapi maksudnya apakah cukup kritis menyikapi draft yang diajukan pemerintah? Bagaimana teman-teman ngelihat itu? Dari beberapa proses yang selama ini dilalui, ada beberapa masukan yang kemudian ditangkap oleh teman-teman di parlemen untuk diberi masukan saat diskusi antara pemerintah dengan DPR. Dan itu yang kemudian jadi perubahan-perubahan substansial di beberapa pasal. Okay. Memang yang sekarang ini terakhir yang kita kritisi tinggal menyisakan beberapa pasal. Nah, maunya kita nih kan supaya saat pengesahan ini kemudian sudah benar-benar diminimalisir lah pasal-pasal yang bermasalah, karena kan yang tadi bilang dampaknya akan sangat luas buat masyarakat saat itu udah ketok palu dan ditandatanganin. Jangan sampai kemudian kita kebakaran jenggot begitu itu sah berlaku di masyarakat, ternyata menyisakan banyak PR dalam implementasinya.
masih ada berapa tadi catatannya 24 ya? 24 Masih ada 24 masalah. isu ya, masalah dalam RKUHP itu, dan sampai sekarang ada harapan dari Mei dan teman-teman dari Acil juga mungkin di Januari mulai ada draft yang bisa dibagikan. Oke, kita akan lihat sama-sama teman-teman. Kalian bisa pantau juga di kanal ini karena biasanya sih beberapa perkembangan terbaru soal itu selalu kami upayakan atau lewat sosial medianya ICGR, sosial medianya Rumah Cemara. Itu umumnya perkembangan soal RKUHP akan selalu muncul ya di beberapa platform kami. Nah, bagian-bagian akhir nih, babak-babak akhir nih. Tadi kan soal yang sangat lekat di masyarakat kan istilah-istilah tadi ya. Mungkin perlu sedikit diluruskan ya. Mungkin yang dimaksud adalah tadi beberapa kali disebut soal seks bebas. Ya seks yang tidak aman kan maksudnya ya gitu. Jadi nge-seks mah pasti bebas itu. Nggak mungkin diikat, nggak mungkin apa kan gitu ya. Nggak gitu kan konteksnya. Jadi ya seks yang tidak aman karena berkaitan dengan alat kontrasepsi tadi, kondom misalnya. Itu bermasalah juga. Kemudian kawan-kawan juga tadi sempat dengar sama-sama ada soal perzinahan ya yang kemudian diatur lewat hukum pidana gitu ya, dan itu ranah privat yang tadi sudah diuraikan cukup lugas oleh Medina. Kemudian tadi persoalan nafsa. Nah, di soal nafsa apa? Rumah Cemara kan perhatiannya besar pada soal nafsa. Yang tadi sempat disebutkan Medina, undang-undang narkotika tentang pasal kepemilikan, menguasai, itu sering kali menjadi pasal karet di dalam implementasi Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Nah, pasal ini di-copy paste ke RKUHP yang mana akhirnya ya pendekatan pidana itu masih sangat kuat untuk permasalahan narkotika. Padahal dalam revisi Undang-Undang Narkotika 2009 ini juga sedang dicoba dimasukkan lagi perspektif kesehatan masyarakat yang jauh lebih kuat daripada pemidanaan. Itu yang jadi kita maksudnya gini. Kalau kemudian RKUHP hanya mengcopy paste pasal bermasalah di Undang-Undang Narkotika, ya ini akan sangat disayang. Harusnya RKUHP bisa melakukan revisi pendekatan yang jauh lebih baik supaya nanti implementasi revisi Undang-Undang Narkotikanya akan jauh lebih baik. Itu bukan cuma mengcopy paste, kan sayang sekali dalam proses ini teman-teman. Oke, ini pertanyaan sangat awam, maafkan saya. Ada Undang-Undang Narkotika, tapi kemudian ada RKUHP yang salah satunya juga ada pasal-pasal soal narkotika, contohnya ya misalnya. Apakah tidak lex spesialis gitu misalnya? Ada kasus narkotika terjadi di masyarakat, ada yang ditangkap misalnya. Yang digunakan apa sih? Undang-Undang Narkotika atau merujuk ke RKUHP nantinya? Nah, kalau nanti misalnya RKUHP sahnya gitu ya, di konteks KUHP-nya sah, maka itu ada dua ketentuan yang berlaku. Jadi buat perbuatannya berketentuan pidananya itu nempel di RKUHP yang membuat pidana. Kena pidana ya. Nanti aspek administrasinya kayak misalnya jaminan rehabilitasi dan lain sebagainya, soal pengaturan penggolongan dan sebagainya itu justru nge-refer ke Undang-Undang Narkotikanya. Nah, sehingga akhirnya akan ada dua ketentuan yang dipakai kan. Nah, itu kan menyulitkan kerja dari aparat penegak hukum dan akhirnya jadinya nggak sistematis kan penerapannya. Padahal kalau kita lihat dimensinya Undang-Undang Narkotika kan ini memang jelas-jelas berkaitan dengan aspek administrasi gitu ya. Undang-undang yang sangat heavy nilai administrasinya karena dia ada ketentuan misalnya mengenai jaminan rehabilitasi, penggolongan dan sebagainya, bagaimana mendefine orang sebagai pengguna narkotika, itu kan sangat administrasi kan. Nah, ketika dia menggunakan RKUHP justru aspek ini nanti bisa nggak jadi fokus gitu ya, nggak jadi fokus di administrasinya, dan akhirnya dalam implementasinya berlaku kedua undang-undang tersebut yang akhirnya tidak memudahkan juga kerja-kerja dari aparat penegak hukum. Padahal nih ya, kalau kita lihat semangatnya kenapa adanya RKUHP, adanya narkotika dalam RKUHP, disebutkanlah di pembahasannya bahwa dia untuk rekodifikasi. Rekodifikasi itu kayak mensistematiskan ulang. Tapi dengan kondisi saat ini, dengan draft yang ada saat ini justru nggak membuat sistematis karena nantinya implementasinya akan ada dua undang-undang dan itu menyulitkan. Yang satu administratif tadi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35 2009, satu lagi di KUHP pidananya ya. Mari lihat lagi ke, sorry rada asik juga ngobrol dengan mereka berdua teman-teman. Belajar banyak soalnya. Undang-Undang pers misalnya, Undang-Undang 40 ya, 40 ya, 99 ya. Nah, Undang-Undang pers misalnya, saat misalnya terjadi masalah,
kan yang digaungkan adalah gunakan undang-undang pers, Yes. bukan undang-undang Bukan bukan pidana, KUHP, gitu. bukan pidana. Nah, apakah pasal-pasal tertentu seperti ada pasal saya nggak tahu di dalam RKUHP apakah sama kalau Sama tadi masalah-masalahnya masalahnya tadi sama dengan ya? gunakan pasalnya barang siapa setiap orang memiliki, menguasai, menyimpan masih sama. Makanya jadi kayak permasalahan yang udah kelihatan depan mata itu belum diperbaiki di RKUHP. Jadi bunyi pasalnya masih sama. Iya, plok copy paste dari pasal yang bermasalah di undang-undang narkotika. Itu yang narkotika, tapi bukan maksud saya yang undang-undang pers. Di RKUHP ada nggak persoalan-persoalan itu termasuk isu krusial nggak yang diperhatikan soal penyebaran kebencian atau atau misalnya yang berkaitan dengan undang-undang ITE misalnya. Nah, kalau berkaitan dengan undang-undang ITE itu dia dimasukkannya sama seperti yang ketentuannya dalam KUHP sekarang gitu. Misalnya berkaitan dengan penghinaan itu masuk di KUHP. Tapi emang yang berkaitan dengan sistem elektronik itu masih ditempelin sama si undang-undang ITE. Sempet kan waktu itu bicara soal revisi undang-undang ITE, pemerintah ngomong oh iya nanti mau dimasukin di RKUHP, tapi kemudian juga nggak jadi. Pemerintah bilang bahwa dengan kekhususan elektronik ini maka akhirnya akan dimasukinnya aja di revisi undang-undang ITE. Nah, di dalam kayak ketentuan narkotika sekarang itu nggak gitu jadinya gitu. Ya nggak konsisten kan. Iya, jadi kita lihat kan di satu sisi kan ini sama-sama bahas yang sangat administrasi gitu, misalnya mekanisme elektronik yang banyak peran negara gitu di aspek administrasi, mirip kan sama narkotika, ya bedanya ya satu kesehatan, yang satu yang digital gitu. Tapi akhirnya kita ngelihat tindakan yang nggak konsisten kan dengan pemerintah, padahal cita-citanya RKUHP ini menkonsistenkan semua, mensistematiskan kembali gitu kan. Nah, ternyata tujuan itu pun juga nggak kecapai gitu. Kenapa akhirnya kita rekomendasikan untuk narkotika dikeluarkan dalam RKUHP? Ya karena tadi gitu, aspeknya sangat kompleks, ada administrasi, ada soal pengulangan narkotika, ada soal bagaimana evaluasi kebijakan narkotika secara reguler gitu yang bisa diatur di dalam revisi undang-undang narkotika. Kenapa dia nggak difokuskan di situ? Dan juga kan prosesnya sekarang lagi dibahas di pemerintah ya, revisi undang-undang narkotikanya. Kenapa nggak fokus di situ dan kita jaminkan gitu bahwa di RKUHP benar-benar sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan narkotika sangat kompleks gitu untuk melihat dengan kacamata yang hanya pada pemidanaan, padahal ya enggak itu yang didorong. Dan kita semua udah lihat hasilnya ya, begitu penuhnya penjara dengan itu ya undang-undang narkotika, penghuni ya dari kasus narkotika ya. Cil, ada yang mau ditambahkan soal terakhir soal narkotika nih? Iya, sebenarnya kalau pemerintah mau tidak repot, ya keluarkan saja si pasal-pasal tentang narkotika di RKUHP, dikeluarkan. Jadi tidak perlu dibahas di RKUHP, biarkan itu dibahas di proses revisi undang-undang narkotika. Jadi akan perspektifnya akan jauh lebih humanis, akan jauh lebih berkaitan dengan kesehatan masyarakat dibanding dengan RKUHP yang memang perspektifnya adalah pemidanaan. Oke, ini saya janji yang terakhir. Apa yang bisa dilakukan masyarakat nih? ICGR, Rumah Cemara itu kan kelompok-kelompok lah ya. Mereka yang aktif, mereka yang memang rajin melakukan advokasi. Saya ingin bilang kalian para aktivis. Tapi KUHP itu tidak hanya mengikat para aktivis kan. Semua orang, saya, kalian semua yang nonton, teman-teman semua, kawan-kawan semua yang nonton, itu yang mau dosen, mau siapapun, mau mahasiswa, mau siapapun, itu mengikat kami semua kan. Apa yang menurut teman-teman perlu dilakukan masyarakat untuk mengawal ini? Dengan semua dengan segudang masalahnya kayak tadi. Kalau dari aku sendiri gitu ya, dari kacamata sebagai aliansi dan juga sebagai Maidina gitu ya, personal gitu ya maksudnya. Ya emang gitu ya, RKUHP akan berdampak buat kita gitu. Dengan demikian kita memang harus terus mengawal gitu, kita suarakan. Gimana cara mengawal? Platform yang kita punya sekarang kita bisa suarakan soal itu gitu. Beda kan ketika kita membahas suatu rancangan undang-undang misal 10 tahun yang lalu gitu, mungkin kita nggak punya platformnya gitu. Kalau sekarang kita punya sosmed, teman-teman bahkan banyak yang aktif di sosmed, sejalan gitu ya, gerakannya sejalan dengan gerakan aktivisme. Nah, aku sih saranin juga gitu buat teman-teman, kita bisa sama-sama menyuarakan gitu ya, berkaitan dengan hal itu, berkaitan dengan ketentuan hukum ataupun pembahasan undang-undang yang akan memberikan dampak pada kita. Nah, khusus tentang RKUHP,
karena mungkin yang melakukan pemantauan, yang melakukan banyak interaksi dengan pemerintah dan DPR adalah teman-teman di Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Mungkin salah satu yang jadi platform dasar yang bisa teman-teman ikuti, teman-teman pantau dan sama-sama kawal gitu ya, yaitu yang tadi soal Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Teman-teman masyarakat luas bisa menyuarakan soal RKUHP. Paling nggak nih kondisi saat ini sama-sama juga menyuarakan pentingnya pemerintah untuk memberikan draft terbaru dari RKUHP. Nah, itu bisa disuarakan di platform teman-teman masing-masing. Misalnya dengan mengamplifikasi nanti ini podcast ini di platform-platform teman-teman gitu, untuk sama-sama kita menyuarakan kepada pemerintah. Dan bisa juga ikuti gitu ya, misalnya sosial media yang sangat banyak membicarakan soal RKUHP, misalnya di sosmednya Rumah Cemara, ICJR ID dan teman-teman lainnya gitu, ataupun pantau juga website kami gitu ya di reformasikuhp.org untuk bisa update terkait dengan isu-isunya. Dan apa yang bisa dilakukan dalam konteks saat ini ya, saya terus ngomong gitu ya, bahwa ini adalah isu kita, ini adalah soal ruang aman, yang mana negara harus menjamin ruang aman tersebut buat warga negara. Maka kita harus terus gaungkan di dalam setiap kehidupan di platform kita, termasuk juga interaksi fisik kita dengan orang-orang sekitar kita. Gitu sih Kang. Kalau sejauh ini anak-anak mahasiswa kemudian ini interestnya gimana sih kalau menurut tadi Medina bicara tentang pengamatan pribadi atau pendapat pribadi, sah buat saya. Buat Medina sendiri, selintasan ngelihat di publik, di anak-anak muda, katakan saja anak muda, itu interest nggak sih dengan isu-isu ini? Ini yang terus digaungkan dan disampaikan ke teman-teman mahasiswa, karena kan pergerakan di teman-teman mahasiswa kan quite dinamis kan per tahun gitu kan. Jadi mungkin yang di 2019 lalu cukup aktif ketika pembahasan di dalam pemerintah belum banyak dibahas, terus harus diulang lagi gitu ya pembahasannya di antar teman-teman mahasiswa. Nah, itu juga jadi jadi interest tersendiri yang perlu diperhatikan sama teman-teman mahasiswa, gimana caranya untuk tetap bisa update sama pembahasan RKUHP walaupun mungkin pembahasannya ya itu tadi tertutup dan sulit didapat gitu. Dan ini bisa dengan sinergitas antara teman-teman mahasiswa dengan teman-teman jaringan masyarakat sipil. Dan selama ini sih kalau kita lihat dinamika di RKUHP di reformasi di korupsi 2019 lalu itu sangat interest gitu ya. Bahkan bener-bener kayak yang isu-isu yang mendominasi itu bener-bener isu yang lekat sama teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa bisa dengan lantang menyuarakan soal perlindungan privasi, soal kebebasan berpendapat, karena memang akhirnya mereka ngelihat langsung dampaknya. Ada pasal makar juga kan, soal makar di RKUHP kan. Penghinaan presiden tuh teman-teman mahasiswa bener-bener keras, dan itu apresiasi yang begitu besar ke teman-teman mahasiswa. Tapi memang benar-benar harus di-maintain, karena kan seiring dengan dinamika di pemerintahan dan DPR-nya pun akhirnya teman-teman mahasiswa harusnya terus-terusan ngebahas itu di kalangan mahasiswanya, dan itu bisa dilakukan dengan sama-sama juga dengan masyarakat sipil. Oke, menarik poinnya. Jadi ya awal gimana pun teman-teman yang ya rajin-rajin ya tadi buka pengetahuan intinya kan. Intinya bagaimana mengetahui hal ini dengan tepat, dengan persis, dengan akurat, kemudian tahu perkembangannya kan. Teman-teman bisa akses ICJR ID ya, kemudian rumahcemara.or.id ya, dan begitu banyak lah beberapa. Teman-teman boleh googling aja tentang Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Di situ ada banyak informasi yang tersedia seputar RKUHP ini. Dari Kakak Arda nih terakhir, apa yang mau disampaikan? Ya, yang pertama masyarakat umum ya. Kalau aku akan bicara lebih ke masyarakat umum, bagaimana kemudian masyarakat umum bisa yang pertama mencari tahu tadi sebenarnya pasal-pasal apa sih yang punya dampak langsung kepada masyarakat umum. Kalau memang kemudian teman-teman tahu jalur politik, kayak sekarang kan masanya reses nih DPR. Nah, mereka harusnya datang ke warga pemilihnya, lokasi pemilihnya, kemudian melakukan dialog. Nah, itu sebenarnya jalur-jalur yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memberikan masukan. Artinya ketemu langsung dengan wakilnya. Iya, itu apabila kemudian teman-teman tahu kapan wakilnya datang ke wilayah setempat untuk berdialog dengan pemilih. Yang kemudian juga masyarakat bisa memberikan masukan secara langsung kepada siapalah temannya, saudaranya, atau siapapun yang ada di pemerintah, yang kemudian punya
dengan catatan-catatan yang sebenarnya teman-teman nggak perlu melakukannya analisa sendiri. Sudah banyak analisa-analisa yang dilakukan, dampak-dampak proyeksi yang akan terjadi apabila ini disahkan secara mentah-mentah tanpa memperhatikan pasal-pasal bermasalah. Yang harus dilakukan juga, ini kan akan berdampak kepada generasi mendatang ya. Generasi mendatang, begitu ini sah, justru generasi ini akan kemudian punya dampak sekian puluh tahun. Nggak mungkin setelah disahkan kemudian akan dilakukan revisi dalam 1-2 tahun ke depan. Itu satu hal yang nggak mungkin. Nah, pikirkan lebih matang lagi kepada masyarakat umum bahwa mau nggak teman-teman terikat dengan sebuah aturan pidana, produk hukum yang akan berpengaruh pada kehidupan teman-teman 50 atau 100 tahun ke depan, dengan pasal-pasal yang akan punya dampak langsung terhadap masyarakat. Sebagai contoh aja, buat misalnya gini, dampak yang secara langsung bisa dirasakan, misalnya ada mahasiswa yang nggak punya duit dan kemudian ngajak patungan temannya untuk share cost, laki-laki dengan laki-laki. Di dalam pasal yang sekarang bisa kemudian salah satu ada yang orang tuanya nggak suka, dilaporkan, dianggap hidup bersama dan bisa dipidana. Ya, dan kalau saya nggak salah, pernah saya baca beritanya itu membuka ruang-ruang atau potensi persekusi ya. Jelas. Ya kan? Ya kita bisa lihat lah, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sebetulnya kok bisa negara nggak bisa menengahi ini kan gitu ya, malah memberikan jalan, malah memberikan jalan. Itu jadi satu ironi. Kawan-kawan, kami cukupkan dulu. Saya rasa soal RKUHP ini ada banyak sebetulnya yang masih pengen saya perbincangkan, tapi saya orangnya kan nggak egois. Mari kita kasih dulu jeda, kasih dulu ruang untuk kita sama cermati, karena ya setahu saya sih teman-teman ICJR masih mau lah ya kapan-kapan datang lagi kemari main-main ke studio Indonesia Tanpa Stigma. Mau dong? Pastinya dong. Biar 30 menit. Nanti selesaikan oleh Pak Ardani secara adat aja dengan Bang Eras ya. Ya agar tetap bisa ngisi wacana soal RKUHP. Betul kata Acil, saya percaya ini akan sangat berdampak terutama pada mereka yang generasi nanti. Bayangin millennials dan mungkin generasi Z ya. Mungkin generasi Z akan sangat, mungkin sekarang masih enjoy aja, belum sadar soal ini. Tapi bayangin, RKUHP nggak mungkin lah ya direvisi dalam waktu 1-2 tahun. Itu akan dampaknya akan panjang. Jadi ya mari kita kawal sejak hari ini kan gitu. Baik teman-teman, kami cukupkan dulu. Terima kasih banyak dan maaf lah kalau ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang kurang jelas, karena dari tadi juga saya terpesona oleh kedua narasumber kita ini. Banyak hal yang menarik dan selalu bisa kita perbincangkan. Saya pamit. Kita pamit ya. Dadah. Yuk. Thank you Bang Tri, thank you Bang Acil. Terima kasih semua.